Stres. Berbagai temuan penelitian telah memperlihatkan bahwa stres dapat memberi pengaruh pada banyak hal dalam diri kita. Salah satu yang penting adalah otak. Apa yang terjadi pada otak ketika kita stres? Sebelum lanjut membahasnya, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan loncengnya agar dapat pemberitahuan video baru lainnya. Kita akan membahas 4 hal yang terjadi pada otak saat kita mengalami stres. Pertama, stres memberi pengaruh pada struktur otak kita. Hasil eksperimen oleh para peneliti dari University of California, Berkeley mengungkapkan bahwa stres kronis dapat menyebabkan perubahan jangka panjang pada struktur dan fungsi otak. Otak terdiri dari neuron dan sel-sel pendukung yang dikenal sebagai gray matter, yang bertanggung jawab untuk pemikiran tingkat tinggi seperti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Tetapi, otak juga memiliki bagian white matter yang terdiri dari semua akson yang terhubung dengan daerah lain di otak untuk mengkomunikasikan beragam informasi. Daniel Cover, seorang psikolog yang berfokus pada penelitian stres, menjelaskan bahwa tidak semua stres berdampak pada otak dan jaringan saraf dengan cara yang sama. Stres yang baik atau jenis stres yang membantu kita berkinerja baik dalam menghadapi tantangan justru membantu menghubungkan otak dengan cara yang positif, yang mengarah pada fungsi jaringan yang lebih kuat dan ketahanan yang lebih besar. Yang kedua, stres membunuh sel-sel otak. Para peneliti dari Rosalind Franklin University of Medicine and Science menemukan bahwa satu peristiwa stres sosial dapat membunuh neuron baru di hipokampus otak. Hipokampus adalah salah satu daerah otak yang sangat terkait dengan memori, emosi, dan proses belajar. Ini juga salah satu dari 2 area otak di mana neurogenesis atau pembentukan sel-sel otak baru terjadi sepanjang hidup. Dalam salah satu eksperimen, tim peneliti menempatkan tikus muda di kandang dengan 2 tikus yang lebih tua dalam jangka waktu selama 20 menit. Tikus muda itu kemudian menjadi sasaran agresi dari penghuni kandang yang lebih dewasa. Ternyata, tikus muda memiliki kadar kortisol hingga 6 kali lebih tinggi daripada tikus yang tidak mengalami pertemuan sosial yang penuh tekanan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa walaupun tikus-tikus muda yang ditempatkan di bawah tekanan telah menghasilkan jumlah neuron baru yang sama dengan tikus yang tidak mengalami stres, ada pengurangan yang nyata dalam jumlah sel-sel saraf seminggu kemudian. Ketiga, stres dapat membuat bagian otak kita menyusut. Bahkan di antara orang yang sehat, stres dapat menyebabkan penyusutan di area otak yang terkait dengan regulasi emosi, metabolisme, dan memori. Dalam sebuah penelitian dari Yale University yang mengamati 100 orang partisipan yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa stres dalam hidup mereka, para peneliti mengamati bahwa paparan stres, bahkan stres yang sangat baru terjadi, menyebabkan gray matter yang lebih kecil di prefrontal cortex, wilayah otak yang terkait dengan hal-hal seperti pengendalian diri dan emosi. Stres sehari-hari tampaknya memiliki dampak kecil pada penyusutan otak ini, tetapi akan mungkin terjadi pada orang yang menghadapi stres secara intens dan traumatis. Emily Ansel, ketua tim peneliti, mengungkapkan akumulasi peristiwa kehidupan yang penuh tekanan dapat membuat lebih menantang bagi orang-orang seperti ini untuk menghadapi stres di masa depan, terutama jika peristiwa itu memerlukan kontrol yang membutuhkan pengaturan emosi atau proses sosial tertentu untuk mengatasinya. Keempat, stres mengganggu cara kita mengingat. Saat mengalami stres, secara tidak langsung kemampuan kita dalam mengingat akan berkurang. Stres yang relatif kecil dapat berdampak langsung pada memori kita. Misalnya saja kita berusaha keras untuk mengingat di mana kita meletakkan kunci kendaraan atau di mana kita menyimpan dompet. Terlebih jika kita tengah terlambat dan dalam keadaan tertekan. Stres kronis memiliki dampak negatif pada apa yang dikenal sebagai memori spasial atau kemampuan untuk mengingat informasi lokasi objek di lingkungan, serta orientasi spasial. Kadar hormon stres kortisol yang tinggi berhubungan dengan penurunan memori jangka pendek. Selain 4 hal tersebut, tentu saja masih ada kemungkinan lain yang dapat terjadi. Semoga saja kita selalu bisa menghadapi stres dengan cara yang baik dan bijak. Terima kasih telah menyimak, ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa!